وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Kenapa? Karena kita ini kalau tahu mulai bermain sifat-sifat bakhilnya, mulai perhitungan, mensikok pajak ngapun dulu. Yang penting kan sudah akikah. Nah, kalau kambing lanang mahal, ada kambing betina lebih murah, ngapun kambing lanang? Kambing betina baik. Sama-sama akikah juga. Intinya sudah akikah. Nah, itulah wong-wong dulu cerdasnya. Akhirnya apa? Lanang dua, kambingnya lanang. Akhirnya apa? Akhirnya terus sampai sekarang ini yang lanang kambingnya, yang lanang kambingnya lanang untuk dua. Akhirnya apa? Terus dia memberikan yang terbaik. Artinya kaget, siapa tahu Ustadz kami cuma pacak sikok kambing, laju. Kalaupun belum pacak nian, kaget. Selesai, habislah balik, habislah tugas tadi. Ustadz lalu kami ini belum akikah, kami nak akikah, kaget. Kalau kami lah besar, kami lah mampu dulu. Pecahnya dulu wong tuaku belum akikah. Boleh tak kami menyembelih kambing untuk akikah dewek? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak. Di mana dalilnya? Akar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi arba'ina sana. Rasul mengakikai untuk dirinya ketika beliau berusia 40 tahun. Ya, Ustadz siapa nak ngendong? Yo ngendong apa? Merhaban itu. Bukan, itu bukan bagian akikah. Berzanji yang kita baca, motong rambut itu, membagikan duit dan sebagainya itu bukan bagian dari akikah. Yang mana akikah itu? Akikah itu nyembelih kambing itu nah. Nyembelih kambing ya untuk atas nama yang diakikahi, lalu kambingnya dimasak, lalu dimakan. Prosesnya dibagikan. Entah membagikan tadi dibagikan langsung ke rumah-rumah atau ngundang wong ke rumah. Itu teknis ya. Itulah akikah. Sementara yang marhaban yang kita baca dan sebagainya itu di luar daripada akikah. Jangan begini, Ustadz, belum kami akikah. Ngapa? Yang baca marhaban ini lagi luar galau, belum pacak jadi. Tidak apa-apa, potong dulu kambing tadi, masaklah, bagilah. Kaget kalau punya itu kaget, acaranya lain lagi, silakan. Itu yang mesti kita sampaikan. Itulah yang dimaksud dengan akikah. Ya, jadi kesimpulannya hukumnya adalah sunnah muakkadah, jangan pula diremehkan. Maksudnya apa? Yo kalau kita bisa ada ngapu ida. Kalau bisa seterusnya, kalau bisa secepatnya. Makanya nanti di sini timbullah pertanyaan, Ustadz, bagaimana ketika kami punya anak tahu-tahu dia lahir baru 2 hari meninggal dunia, apakah ada akikah? Jumhur ulama mengatakan tidak ada akikahnya. Kenapa? Karena belum 7 hari. Kalau dia sudah 7 hari, 10 hari dia meninggal dunia, maka walaupun dia sudah meninggal dunia, kita tetap dianjurkan untuk mengakikahinya. Ustadz kalau dia tadi 2 hari lah meninggal dunia, masih boleh apa kami motong kambing? Boleh. Ya, cuma kesunahannya tadi orang baru terkena akikah kesunah akikahnya ketika usia anak tersebut sudah 7 hari. Ya, itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang kesunahan atau aturan daripada akikah ini. Jadi kesimpulannya hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah, tugasnya daripada orang tuanya dan diakikai ketika anak usia 7, 14, 21 dan sebelum balik. Anjurannya abdolnya dengan kambing lanang, untuk laki-laki 2 kambing, untuk wanita 1 kambing. Artinya boleh dengan 1 kambing, laki-laki boleh dengan 1 kambing, wanita juga silakan dengan 1 kambing. Kambingnya abdolnya lanang, artinya
kambing betina juga boleh selama memenuhi syarat kambing tersebut untuk diakikai. Wallahu alam. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya? Baik. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akikah, bukan marhabannya itu ya, bukan marhabannya itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga beberapa pertanyaan, Ustadz, kalau kami sholat, kadangkala ada anak kecil yang sholat yang belum bersunan, lalu nijak kaki kami, apakah sholat kami batal? Kan begitu. Karena ada yang menyampaikan, saya dapat WA di sebuah acara ketika peringatan tahun baru Islam, ada yang menyampaikan kalau kamu sholat ditijak oleh anak laki-laki yang belum sunat, katanya sholatnya batal. Kenapa batal? Karena anak laki-laki tadi membawa najis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya bilang, walaupun tua, dak katik jaminan dia tidak bawa najis. Dak katik jaminan. Ya kan? Dia tua, bisa jadi cara bersih ke kencingnya tadi masih bawa najis. Kan begitu? Nah, cuma memang kenapa anak yang belum sunat tadi memang secara teknisnya, secara zahirnya pasti dia bawa najis yang ada di kelaminnya itu. Nah, yang menjadi perbedaan jenis najis itu, ya kan? Maka yang pertama dikatakan ya bahwasanya waqala Syekh Ismail fi Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Zain, amma mujarradu mumasatul yasis sabiyyi wa ta'alluqihi bil musalla duna ayahmilahu fala tubtilu bihi shalah. Ketika pakaian anak kecil hanya menempel pada orang yang sholat tanpa mengendong, ya, maka sholatnya tidak batal. Maka di sini yang menjadi pernyataan bahwa najis yang ada pada kelamin anak yang belum disunat, kulubnya itu dua pendapat. Pendapat pertama dihukumi dia najis dalam. Apa najis dalam? Sama seperti darah yang ada di dalam kulit kita ini. Kalau keluar dia baru najis. Selama dia masih di dalam itu dia tertutupi oleh sesuatu. Ya, maka pendapat yang pertama, kalau dia najis dalam berarti tidak mesti dihilangkan, tidak mesti dibersihkan, tidak mesti dicuci bagian dalam tadi. Artinya dia mau nempelkah, dia mau merangkulkah, dia mau menggendongkah, itu tidak membatalkan sholat. Pendapat yang kedua, najis yang ada pada kulub anak yang belum disunat itu dianggap najis luar. Artinya wajib seperti ada najis di tangan kita, wajib kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini pun menghukumi kalaupun dia hanya menyentuh orang, tertijak atau pakainya menyentuh orang yang sholat, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia merangkul, mengendong dan sebagainya, maka itulah yang membatalkan sholat. Sama seperti anak yang pakai pampers, lalu kita sholat, kita gendong, karena dia bawa najis tadi, maka kita dihukumi membawa najis. Maka disinilah pendapat mengatakan sama seperti kita ngantongi najis kena pakaian dalam, lalu kita buka, kita masuk ke dalam kantong, itu maksudnya, itu dianggap mengantongi najis. Tapi kalau tadi najis kena pakaian dalam, kering nih, lalu kita sholat, kita letakkan di bawah sejadah, apakah najis kena sejadah? Tidak. Kenapa? Karena dia kering. Lalu kita sholat tidak langsung dipakai dalam tadi, tapi kita lapis dengan sajadah tadi. Nah, itulah ya, jadi istimbat hukumnya. Jadi intinya anak yang belum sunat sepakat kalau cuma dia menyentuh, nyenggol, nijah, ya, maka tidak membatalkan sholat.
Yang menjadi perbedaan ketika dia merangkul dalam artian digendong, ya, maka itulah kategori membatalkan sholat. Pendapat yang kedua tidak. Kenapa? Karena dianggap najis dalam yang tidak wajib dibersihkan. Ya kan? Ya, kita kan biasa sholat nih. Mungkin yang ada cucung, cucungnya galak pegang, ya kan? Atau injak kaki, atau kita sholat berjamaah, kan ada anak-anak kecil itu yang melok sholat tadi, ya kan? Sehingga apa? Sehingga dia tadi mungkin bersampingan dengan kita, nyentuh kita. Sepakat ini tidak membatalkan sholat. Gitu ya. Itu saudaraku dimuliakan Allah. Jadi najisnya itu kategori apakah najis itu dianggap najis luar, apakah dianggap najis dalam. Itu yang menjadi perbedaan tadi. Bisa dipahami di sini? Ada pertanyaan silakan. Jika ada yang ditanyakan. Ya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma saran saya untuk lebih ikhtiyatan, untuk yang dia punya anak kecil yang masih bawa najis tadi, kalau sholat tidak usah digendong. Ya. Digendong, umpamanya dirangkul tadi, ya. Jadi biarkan dia main dengan sendirinya tadi, untuk lebih ikhtiyatan, lebih hati-hati tadi. Kalaupun tadi dengan yang kedua tadi dianggap najis dalam, ya, maka kalau dia pempes tadi jelas, ya, itu jelas najisnya keluar, ya kan? Nah, dia bawa najis tadi sama seperti kita dianggap mengantungi najis tadi. Sementara najis itu salah satu syarat sahnya sholat adalah suci pakaian, tempat badan daripada najis tadi. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Ya, jadi kalimatnya tadi karena dia pertanyaan itu belum disunat, ya kan? Nah, tadi karena belum disunat tadi dalam artian ada najis di ujungnya itu. Nah, sekarang apakah anak wanita itu ilatnya itu di najisnya itu, ya, di najisnya itu. Sekarang apakah anak wanita, kalau kita lihat dari teks kalimat kitabnya itu laki-laki, ya. Kenapa? Karena memang dia ada di kulubnya tadi. Adapun wanita, saya tidak tahu kira-kira masih ada najis tidak di ujungnya itu. Maka memang di sini lebih identiknya kepada anak laki-laki. Tapi terlepas daripada itu, apakah anak laki-laki ataupun wanita, kalau dia bawa najis maka hukumnya sama, ya. Hanya saja memang yang membedakan itu dalam laki-laki wanita itu anak yang usianya di bawah 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Maka kalau najisnya kena untuk laki-laki cukup dipercikkan air saja. Tapi kalau wanita itu dicuci. Tapi kalau usianya belum 2 tahun lah makan tambahan selain ASI, maka hukumnya sama. Promina, apalagi beberapa, berarti dia sudah mengkonsumsi selain ASI, maka air kencingnya dihukumi sama. Begitu ya. Jadi ilatnya itu, maqasidus syariahnya itu di najis yang dibawanya tadi. Karena memang untuk laki-laki biasanya ketika dia kencing tadi di dalam kulubnya itu kalau tidak dibersihkan masih menyimpan najis. Jangankan yang belum disunat, yang sudah disunat pun kadangkala kapan dia sudah kencing tidak hati-hati masih ada sisa. Maka saya bilang jangankan anak kecil, yang tua ini pun masih dipertanyakan, ya kan? Cuma kita mengambil secara umumnya, kan begitu. Tidak bisa kita nanya, Pak, mana? Cuci tak tadi? Macam mana cara nyuci? Ya tidak, kan begitu. Itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama nanti begini, Pak, ada yang sholat yang dia luka kan, mana lukanya kan untuk dia. Lalu dia sholat di samping kita, nija kita batal lah, tidak lah. Itu kan untuk dia. Kan ada Pak yang sholat mungkin dia lukanya mungkin masih basah, pakai perban kan, lengketlah darah di perbannya tadi. Lalu dia sholat di samping kita. Ustadz, apakah kalau dia di samping kita kena kita sholat kita batal? Tidak lah.
Najis itu di dia. Itu pun untuk dia tidak berlaku. Dimaafkan. Kenapa? Karena memang kondisinya tadi. Begitu. Tidak mungkin pula dia nak bergendong dengan kita kan? Begitu. Itu saudara yang dimuliakan Allah. Ada lagi silakan. Masih ada? Silakan. Ya. Boleh silakan. Ya. Iya. 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 Oh, iya. Ada namanya mashl khuffain, mengusap sepatu. Ini ada syaratnya. Tidak serta-merta tahu-tahu wudhu dia mengusap sepatu. Khuffain itu satu yang terbuat dari kulit, semacam kaos kaki. Ya kalau dia semacam kaos kaki itu. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu sudah berwudhu dulu. Sudah berwudhu nih. Diawali tahu-tahu pakai sepatu khuffain tadi, ya. Nah, nanti ketika dia batal, dia cukup diusap saja. Tidak mesti dibuka lagi dalam kondisi tertentu. Kemudian selama dia tertutup. Kalau dia sudah dibukanya, maka batal lah tadi. Maka bukan berarti dalam kondisi bersepatu dinas tadi, ya, tidak memungkinkan, tidak usah dilepas. Akhirnya dia diusapnya sepatu tadi, dia sholat tanpa membuka sepatunya, artinya wuduknya, ya, itu tadi. Maka itu ada syaratnya. Syarat tadi dipenuhi dulu baru bisa. Kemudian itu pun sepatu itu pun menjadi pertanyaan, apakah masuk standar enggak dengan khuffain yang dimaksud. Setahu saya khuffain itu semacam kaos kaki, bukan kaos kaki ya, semacam sepatu yang bentuknya tadi tipis tadi, kemudian terbuat dari kulit itu, semacam lapisan begitu. Jadi bukan sepatu-sepatu TNI, sepatu-sepatu kita gawe itu bukan yang semacam itu, ya. Nah, cuma memang untuk wanita ada rukhsah ketika dia ngusap kepalanya, jilbab nih, di tempat-tempat yang mungkin dia tidak bisa membuka. Kenapa? Karena tadi aurat tidak bisa membuka. Kalau dia membuka nanti dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, ya. Tapi kalau tidak bisa dibuka, maka ngusap kepalanya tidak bisa. Maka kalau dia bisa dibukanya dari belakang, dia ngusap begini bisa, maka lakukan itu dulu. Ketika tidak bisa, maka baru cukup mengusap daripada jilbabnya. Kalau itu memang ada, wallahu alam. Jadi begitu. Ada lagi? Silakan. Silakan. Di luar tema juga boleh, insyaallah. Ada? Ya. Kabab? Ya. 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 Berbagi sejadah. Iya. Oke. Berbagi sejadah. Maksudnya dalam sholat, ya. Oke. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, maka kita mengambil aturan sholat dulu. Sama orang bilang begini, Ustadz, kami ini sebelum sholat itu ada yang berdoa, ada yang tidak. Contoh, ada yang qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, ada yang membaca a'udzubillahi min hamadatis syaitan ayyahdurun. Kan begitu. Saya bilang begini cara ngambil hukum itu. Sekarang sholat itu kapan? Oh, sholat itu diawali dengan takbir, Allahu Akbar, maka itu mulai sholat. Sampai kapan? Sampai salam. Sekarang ibadah yang dilakukan sebelum sholat tadi itu bagian dari sholat bukan? Bukan. Boleh dilakukan, silakan. Kamu nak baca Al-Fatihah, nak baca apa? Yang tidak boleh ketika Allahu Akbar lalu dia a'udzubillahi minamadzati syaitan, baca qul a'udzu birabbin nas. Sebelum sholat dia mati ke HP dulu dan sebagainya. Kenapa? Belum sholat. Ya. Sudah salam, nah ngapo dia? Ada yang mati ke HP, ada yang ngobrol, ada yang berzikir, ada yang keluar. Ya sudah salam. Sholat sudah selesai. Kalau sebelum salam sudah berlari, nah itu yang jadi masalah.
Itu. Sama Ustadz sekarang dalam teknis sholatnya. Salatnya ya, dalam sholatnya. Dalam sholatnya tadi ya, yang pertama suci makan, suci tempat, pakaian badan daripada najis. Itu. Ketika sholat dalam aturan sujud, syarat sujud, ada rukun sujud, jidat, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, bagian dalam jari jemari kaki kanan dengan kiri. Itu rukun sujud. Di dalam sujud ada syaratnya. Apa? Satu, jidatnya ini ditekan. Yang kedua, jidatnya terbuka, tidak tertutup oleh sesuatu. Contoh, nah, ini tertutup. Makanya banyak hadis menyebutkan Rasul itu sebelum sholat diceknya dulu. Begitu. Kemudian tidak sujud di Allah ya sudah bisya'in muttasilin bi. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak bersamanya. Sekarang sejadah ini kan sudah ditempel, diletakkan. Nah, posisinya ke sana. Atau mohon maaf, kan kadang-kadang ada gambar Ka'bah. Terbalik. Yang gambar kakinya ke pojok, ini ke bawah. Bermasalah? Tidak. Apalagi berbagi. Apakah itu merusak? Tidak, silakan. Ya. Itu tidak masalah. Ustadz katanya tidak boleh sujud itu kalau tidak langsung ke tempat sujud. Bukan begitu yang dimaksud. Itu kan sudah dilepaskan. Maka makruh sujud itu sujud di atas sesuatu tempatnya lebih tinggi. Antara jidat dengan tangannya lebih tinggi. Contoh, lebih tinggi itu begini, Pak. Ya. Ini buku saya ya. Kitab saya nih. Tinggi kan? Ketika saya begini, ini lebih tinggi kan? Saya sujud begini. Ini sah tapi makruh. Kalau sejadah tipis, ya kan? Maka tangannya kalau begini, ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi antara tangannya dengan jidatnya. Sah tapi makruh. Sementara sejadah, apakah dia berbagi ataukah tidak, itu tidak jadi masalah. Yang tinggal yang jadi masalah itu kalau dia memaksakan. Oh, bagi sejadah itu. Tak galak tangannya. Nah, itu yang jadi masalah. Artinya dia pakai tanpa izin. Begitu. Atau begini ya. Ada sejadah, bukan punya masjid, sejadah itu. Sejadah uang. Nak sholat dia pakai sejadah, tidak izin. Sementara ada hadis Rasul, la yahillu malu mri'in illa bi thibi nafsi. Tidak halal harta seseorang tanpa izin dari pemiliknya. Artinya dia tadi sholat pakai sejadah uang lain yang uang tadi tidak mengizinkan. Itu jadi Nah cuma kaget yang jadi masalah begini juga. Insya Allah kalau kita lanang tidak terjadi, ibu-ibu itulah yang galak nempah tempat duluan itu. Terutama Ramadan itu. Uangnya belum datang, sejadahnya lo datang. Kan begitu. Ustadz, dia letakkan sejadah duluan. Kan begitu. Cak mana Ustadz? Boleh tak kalau kami pinggir ke sejadah itu? Kalau pertanyaannya boleh apa tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena masjid ini siapa yang datang duluan, itulah tempat dia. Itu kalau bicara boleh atau tidak. Cuma kita bicara yang lain. Dampak dari kita minggir ke itu apa kek? Iya kan? Mohon maaf, panjang gitu urusannya kek. Tidak selesai di masjid ini. Terus. Nah, kita memikirkan dampaknya itu. Ya, bukan masalah boleh atau tidaknya, dampaknya itu. Ya, nah maka disitulah kita ngambil akhirnya mana yang lebih ringan mudaratnya. Kalaupun tidak aku pinggir ke, aku juga masih pacak. Tapi kalau aku pinggir ke, ini ribut ini. Dak di dia bae. Anak beranaknya ribut pula gara-gara sejadah tadi. Jadi kesimpulannya Kak, boleh Ustaz berbagi sejadah? Boleh. Cuma dia ngizin ke. Ya. Cuma yang jadi masalah tuh, yang sejadah besar-besar itu yang tegak sesuai sejadah dia. Nah itu yang masalah. Sejadah besar. Lebar nih ya. Batas ini. Sejadah dia tadi batas ini. Uang datang di sini, akhirnya uang begini, sejadah dia tidak boleh ditijak. Akhirnya kan membuat satu orang, itu tidak berlaku. Tidak Ustaz, tidak. Kenapa? Karena merapatkan tadi aturan dalam sholat tadi. Itu cuma kalau berbagi itu masalah. Apalagi pakai sejadah kecil itu. Ada sejadah kecil kan? Ya kata masalah. Boleh. Ngapa Ustaz dia kepala karena dia
khawatir tempatnya tadi kadang-kala ada pasir dan sebagainya untuk lebih menanamkan kehusyuan tadi. Wallahu alam. Ya. Ngapa? Ya. Iya. Heeh. Heeh. Iya, iya itu tadi Kak. Kalau pertanyaannya boleh ya boleh. Nah, tinggal tadi Ustadz, tempat yang dapat tadi kan yang galak kita tidak. Nah, itu berkaitan kira-kira dia galak dah, itu kan. Jadi masalah itu kan. Itu saya bilang bicara etika tadi. Sama begini Kak. Kisah saya sholat nih, Ustadz, imamnya tidak berpeci, baju kaos, lengan pendek, sepan lepis. Jadi imam, sah tak? Sah. Sah jadi imam. Cuma mau mikir, makmumnya tadi baju bagus, pakai jubah, peci. Imamnya tadi berpeci, tidak, lengan pendek, satu pulau, ini sepan lepis, boleh, boleh. Cuma jadi omongan makmum. Ya Allah, sadak sholat gitu ini. Ya Allah, sadak sholat gitu. Itu kan, ya sama tadi. Nah, bicara itu berkaitan dengan etikanya tadi. Tinggal, yo, bagaimana Ustaz? Dia sudah yang untuk kepala kita tunjuk ke dia, yang kaki ke kita. Cuma lebih abdul nggak tanya dulu. Jadi tak, bagi tak. Tidak usah Pak. Ya tak, ya. Kenapa? Mohon maaf, ada yang anti dengan sejadah masalahnya. Ada juga anti dengan sejadah tuh. Ngapa selalu pakai sejadah? Rasul tidak pernah pakai sejadah. Nah, ada pula. Cuma kan kita tidak baca maksudnya tadi. Ada kan yang dalam pakai sejadah. Lalu kita bagi. Akhirnya nah uang tidak ngerti pula. Kan begitu. Atau tadi ada dia sejadahnya nak polos. Pas dia jadi imam juga sejadah ini dibuang kenyo. Bisa jadi. Kita kan tidak bisa memaksakan yang apa kita lakukan dengan uang lain tadi. Kan begitu. Selama tidak bertentangan. Habis ya? Habis itu. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan tanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Innahu taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.